Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Citra Hairunisa dengan NPM 22170224 selaku moderator dan membimbing jalannya diskusi di pembelajaran mengenai education. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Untuk anggota yang pertama yaitu ada Salsabila Ananta Kamil dengan NPM 63. Kemudian ada saya sendiri, Citra Hairunisa dengan NPM 64. Kemudian ada Lutfi Anita Rahmawati dengan NPM 72. Ada Sarah Afiza dengan NPM 91. Dan yang terakhir ada Zian Nabila Maulana dengan NPM 92. Bentuk-bentuk molekul FSFR ini berkaitan dengan teori domain elektron. Teori domain elektron adalah model yang menjelaskan bagaimana pasangan elektron di sekitar atom pusat berinteraksi dan berdistribusi mempengaruhi geometri dan sifat molekul. Teori ini berfokus pada regulasi antara pasangan elektron baik yang terikat maupun tidak terikat untuk memprediksi bentuk molekul. Ketika muatannya sama, maka dia akan tolak-menolak, dan ketika muatannya tidak sama seperti positif dan negatif, dia akan saling tarik-menarik. Kemudian kita masuk dalam teori FSFR. Teori FSFR adalah model yang digunakan untuk memprediksi bentuk molekul berdasarkan repulsi antar pasang elektron di sekitar atom pusat. Teori ini mempertimbangkan semua domain elektron untuk menentukan geometri molekul atau bentuk molekul. Baiklah, untuk bentuk molekul yang pertama yaitu bentuk linear. Suatu molekul disebut linear apabila atom-atom yang menyusun molekul tersebut berada dalam suatu garis lurus. Sudut yang dibentuk oleh ikatan dua atom melalui atom pusat adalah 180 derajat. Di sini saya memakai contoh yaitu BeCl2 dengan sudut ikatan yang diperoleh yaitu 180 derajat. Terlihat dalam video, di sini saya memakai aplikasi Webmo. Di aplikasi Webmo ini kita bisa membuat bentuk molekul dan melihat sudut ikatan dari bentuk molekul yang telah kita buat. Di sini saya membuat molekul BeCl2 dan sudut ikatan yang dihasilkan dari bentuk molekul BeCl2 yaitu 180 derajat. Artinya ini sama dengan teori. Terlihat dalam video, di sini saya Baiklah, saya Salsabila Ananta akan melanjutkan materi tentang bentuk molekul FSFR. Selanjutnya adalah bentuk trigonal planar. Trigonal planar adalah salah satu bentuk molekul dalam kimia yang melibatkan 3 atom atau gugus atom yang terikat pada satu atom pusat. Dalam struktur ini, ketiga atom tersebut tersusun dalam satu bidang atau planar. Atom pusat dalam struktur trigonal planar memiliki konfigurasi sp2 yang berarti ada satu orbital s dan 2 orbital p yang bercampur membentuk 3 orbital hibrida sp2. Pada geometri trigonal planar, sudut ikatan antara pasangan elektron ikatan adalah 120 derajat. Ini adalah sudut optimal untuk meminimalkan tolakan pada elektron-elektron pada atom pusat. Biasanya, pada molekul trigonal planar, atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jika ada pasangan elektron bebas, bentuk molekul akan berubah menjadi bentuk lain. Jadi, jumlah pasangan elektron ikatan pada trigonal planar adalah 3 dan jumlah elektron bebas dalam trigonal planar adalah 0. Contohnya itu ada BF3, AlCl3, dan SO3. Pada visualisasi bentuk trigonal planar ini, kita menggunakan aplikasi PET. Contohnya molekul BF3. Dapat dilihat bahwa molekul BF3 melibatkan 3 atom yang terikat pada satu atom pusat. Ketiga atom atau gugus lain berada dalam satu bidang atau dekat, memiliki sudut ikatan sebesar 120 derajat. Pada visualisasi bentuk trigonal planar ini,
kita menggunakan aplikasi PET. Contohnya molekul BF3. Dapat dilihat bahwa molekul BF3 melibatkan 3 atom yang terikat pada satu atom pusat. Ketiga atom atau gugus. Selanjutnya, bentuk molekul trigonal di piramida. Dalam kimia, geometri molekul trigonal di piramida menggambarkan bentuk senyawa dengan satu atom pusat di tengah yang dikelilingi 5 atom. Untuk memvisualisasikan bentuk molekul trigonal di piramida, di sini menggunakan website PET dengan contoh molekul PCl5, di mana PCl5 ini melibatkan satu atom pusat yang dikelilingi oleh 5 atom terminal dan memiliki sudut ikatan sebesar 90 derajat. Bentuk molekul trigonal di piramida dengan contoh PCl5 memiliki pasangan elektron bebas 0, lalu memiliki pasangan elektron terikat 5, sudut ikatannya 90 derajat, lalu atom pusatnya yaitu atom P, fosfor, di mana atom pusat ini yaitu atom yang jumlahnya paling sedikit dalam molekul tersebut. Lalu atom terminalnya yaitu atom Cl, klorin, di mana atom terminal ini yaitu atom yang berada di luar atom pusat atau hampir semua atom yang mengelilingi atom pusat. Lalu yang keempat yaitu tetrahedral dengan contoh CH4 metana, di mana karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen dengan jumlah pasangan elektron di sekitar atom yaitu 4 pasangan ikatan. Nah, 4 pasangan elektron ikatan ini akan menempati posisi sejauh mungkin untuk meminimalkan tolakan yang bentuk struktur 3 dimensi tetrahedral. Nah, semua sudut ikatan ini yaitu 109 atau 109,5 derajat. Yang kelima yaitu oktahedral atau dengan contoh SF6, sulfur heksafluorida, di mana sulfur berikatan dengan 6 atom fluor dengan jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat yaitu 6, hanya pasangan ikatan. Nah, 6 pasangan elektron ikatan ini akan menempati posisi yang simetris untuk meminimalkan tolakan sehingga membentuk bentuk oktahedral. Sudut antar ikatannya itu 90 derajat.